Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Hairianti dengan NIM C1C023049. Di sini saya bertugas untuk membawakan materi mengenai apa itu SPT dan apa itu SSP. Lanjut, kita langsung saja ke materi yang pertama mengenai apa itu SPT. SPT merupakan surat yang digunakan oleh para wajib pajak untuk melaporkan segala bentuk perhitungan dan pembayaran pajak, baik untuk objek pajak maupun bukan pajak. Selain itu, surat pemberitahuan tahunan atau SPT dapat digunakan untuk melaporkan harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak. SPT tahunan memiliki dua jenis, yaitu SPT tahunan pribadi dan SPT tahunan badan. Laporan SPT tahunan dibuat setiap tahun untuk tahun pajak sebelumnya. Contohnya, periode SPT tahunan 2021 dilaporkan pada tahun 2022. Batas waktu yang ditentukan untuk pelaporan SPT bagi wajib pajak orang pribadi atau pegawai paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak atau pada akhir bulan Maret. Sedangkan untuk wajib pajak badan usaha, batas waktu 4 bulan setelah akhir tahun pajak, yaitu pada akhir bulan April. Lanjut mengenai jenis formulir SPT. Sementara formulir SPT terbagi menjadi 4, yaitu 1770 SS, 1770 S, 1770 dan 1771. Yang pertama mengenai SPT tahunan nomor 1770 SS untuk wajib pajak dengan penghasilan kantor tidak lebih dari 60 juta. Selain itu, ia bekerja hanya untuk satu perusahaan atau lembaga sepanjang setahun. Yang kedua ada SPT tahunan nomor 1770 S untuk wajib pajak yang berstatus karyawan yang berpenghasilan kotor lebih dari 60 juta atau bekerja untuk 2 atau lebih perusahaan dalam rentang waktu setahun. Yang ketiga ada SPT tahunan nomor 1770 diperuntukkan bagi pegawai dengan penghasilan lain atau penghasilan tambahan baik kurang dari 60 juta atau lebih dari 60 juta per tahun. Jenis SPT ini juga diperuntukkan bagi wajib pajak non-pegawai. Lanjut, yang keempat ada SPT tahunan nomor 1771 bagi wajib pajak badan hanya memiliki satu jenis formulir, yaitu formulir SPT 1771. Berbeda dengan lapor SPT tahunan pribadi yang memiliki lebih dari satu formulir. Badan usaha atau perusahaan yang menggunakan SPT 1771 ini diberlakukan untuk badan usaha seperti perseroan terbatas atau PT, komeditor venture atau CV, usaha dagang atau UD, organisasi, yayasan, dan perkumpulan. Selanjutnya ada fungsi dari SPT. SPT tahunan berfungsi sebagai sarana bagi masyarakat yang berstatus wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang dibayarkan. SPT tahunan menjadi sarana pelaporan pajak yang berisi penghasilan, pajak yang terutang, kredit pajak, laba atau rugi, biaya, harta, kewajiban, atau lainnya yang dipersyaratkan menurut peraturan perpajakan. Selain itu, SPT tahunan juga berfungsi sebagai sarana untuk mempertanggungjawabkan seluruh hak dan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak dalam suatu tahun pajak. Selanjutnya mengenai batas pelaporan SPT, yang pertama ada batas waktu pembayaran dan pelaporan SPT pribadi tahunan. Yang pertama ada jenis lapor SPT tahunan pribadi, yang keterangan pertamanya tahun pajak atau dalam jangka waktu 1 tahun kalender atau kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Yang kedua ada dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT tahunan atau WP pribadi yang dalam 1 tahun pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto tidak melebihi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Batas waktunya paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak atau tanggal 31 Maret. Yang kedua ada bayar pajak tahunan pribadi. Keterangannya pajak terutang kurang bayar berdasarkan SPT tahunan PPH. Batas waktunya harus dibayar lunas sebelum lapor SPT tahunan PPH. Yang kedua ada batas waktu pembayaran dan pelaporan SPT badan tahunan.
Jenis yang pertama ada lapor SPT tahunan badan, keterangannya ada tahun pajak atau dalam jangka waktu 1 tahun kalender atau kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Batas waktunya paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun atau tanggal 30 April. Yang kedua ada bayar pajak tahunan badan. Pajak terutang kurang bayar berdasarkan SPT tahunan PPh badan. Batas waktunya harus dibayar lunas sebelum lapor SPT tahunan PPh badan. Selanjutnya yang ketiga mengenai pembayaran dan pelaporan SPT massa, teman-teman bisa melihat pada tabel yang sudah saya cantumkan. Di situ tertulis jelas apa saja jenis pajaknya dan batas waktu bayar atau setor menurut pasal 2 PMK 242 tahun 2014 dan batas waktu lapor menurut pasal 10 dari 11 PMK 242 di tahun 2014. Lanjut yang keempat, jatuh tempo atau batas waktu pembayaran pajak jika bertepatan dengan hari libur. Batas waktu pembayaran atau penyetoran dan pelaporan pajak massa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan PMK Nomor 242 Tahun 2014, yaitu yang pertama, batas waktu penyampaian SPT-nya paling lama 20 hari setelah akhir tahun pajak. Yang kedua, Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau masa pajak bagi masing-masing jenis pajak. Paling lama 15 hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Yang ketiga ada tanggal jatuh tempo pembayaran, penyetoran pajak, dan pelaporan pajak untuk SPT massa, yaitu jika tanggal batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur, termasuk hari libur atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan pemilihan umum yang ditetapkan oleh pemerintahan dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh pemerintah. Lanjut ke pembahasan yang kedua mengenai SSP. Apa sih SSP itu? SSP merupakan suatu bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Pengertian lain juga menyebutkan bahwa SSP merupakan suatu surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara. Yang kedua ada jenis dan fungsi dokumen SSP. Dokumen SSP memegang peranan yang sangat penting dalam pembayaran atau penyetoran pajak. Dan demikian, SSP berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak jika diverifikasi oleh pejabat yang berwenang dari otoritas penerima atau jika telah diverifikasi oleh orang lain yang berwenang. Paling sedikit jenis SSP sebagai alat administrasi pembayaran pajak masa lalu adalah sebagai berikut. Yang pertama ada surat setoran pajak standar. SSP standar adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran kepada agen pembayaran. Surat ini digunakan sebagai bukti pembayaran dengan format ukuran isi tertentu. SSP standar dibuat sebanyak 5 rangkap dengan tanda sebagai berikut. Yang pertama, halaman pertama untuk berkas wajib pajak. Yang kedua, halaman kedua untuk kantor pelayanan perpajakan atau KPP melalui Perbendaharaan Negara atau KPPN. Halaman ketiga digunakan oleh wajib pajak untuk melapor ke KPP. Halaman 4 arsip kantor penerima pembayaran. Halaman 5 untuk memungut wajib pajak atau badan lain menurut Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Yang kedua ada surat setoran pajak khusus. Berikut setoran pajak khusus ini memiliki fungsi yang sama dengan SSP standar dalam administrasi perpajakannya. SSP khusus adalah tanda terima pajak atau setoran yang harus dibayarkan ke kantor penerima yang telah dicetak oleh kantor penerima dengan menggunakan mesin transaksi atau sarana lain yang telah ditentukan isinya. SSP khusus hanya dicetak sehubungan dengan transaksi pembayaran atau setoran pajak 2 rangkap, yang cara kerjanya sama dengan halaman 1 dan 3 SSP standar, atau sampai dengan 1 halaman dicetak terpisah, yang fungsinya sama dengan halaman kedua SSP standar yang dikirimkan ke KPPN sebagai lampiran daftar calon atau DNP. Yang ketiga ada obligasi impor, cukai, dan pajak.
Obligasi impor, cukai dan pajak atau SSPCP adalah SSP yang digunakan oleh importir atau pembayar dalam kaitannya dengan impor. SSPCP ini dibuat sebanyak 6 rangkap dengan notasi sebagai berikut. Yang pertama, formulir 1A kepada KPPBC atau Biro Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai melalui wajib pajak. Formulir 1B kepada wajib pajak, lembar 2B dan 2C KPP dan KPPN, 3A dan 3B ke KPP melalui deposan atau wajib pajak atau KPBC, lembar keempat ke Bank Persepsi atau Pos Indonesia, barang cukai dan jaminan PPN hasil tembakau dalam negeri atau SSCP. SSCP ini merupakan SSP yang digunakan oleh pelaku usaha untuk membayar cukai dan PPN hasil tembakau dalam negeri atas barang cukai. Penyetoran ini dilakukan sebanyak 6 rangkap dengan cara penulisan sebagai berikut. Lembar pertama untuk KPBC melalui penyimpanan atau wajib pajak. 1 lembar B untuk penabung atau wajib pajak. Lembar 2 untuk KPBC melalui KPPN. Lembar 2B untuk KPPN. Lembar 3 KPP kepada penyimpanan atau wajib pajak. Lembar keempat pada Bank Persepsi atau PT Pos Indonesia. Lanjut ke pengisian SSP. SSP harus diisi sesuai dengan buku petunjuk pengisian SSP. Berikut ini adalah langkah-langkah yang harus dilalui saat mengisi SSP. Yang pertama, mengisi kolom NPWP, nama wajib pajak, dan alamat wajib pajak. Selanjutnya, mengisi kode akun pajak dan kode jenis setoran. Lalu melengkapi kolom masa pajak dengan cara memberi tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa pajak yang harus dibayar atau disetorkan. Lalu mengisi kolom tahun pajak. Selanjutnya, kolom nomor ketetapan harus diisi dengan nomor ketetapan yang tercantum pada surat ketetapan pajak, yaitu surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB, atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT, atau surat tagihan pajak atau STP. Selanjutnya, jumlah pembayaran harus diisi dengan angka jumlah pajak yang harus dibayar atau disetorkan dalam rupiah penuh, sedangkan bagian terbilang diisikan jumlah pajak yang dibayar atau disetorkan menggunakan huruf Latin dan menggunakan bahasa Indonesia. Bagian diterima oleh kantor penerima pembayaran akan diisikan oleh kantor penerima pembayaran, sedangkan bagian wajib pajak atau penyetor harus diisi tempat dan tanggal pembayaran atau penyetoran, tanda tangan dan nama jelas wajib pajak atau penyetor, serta stempel usaha. Yang terakhir, ruang validasi kantor penerima pembayaran diisikan dengan NTPP dan NTB atau NTP hanya oleh kantor penerima pembayaran yang telah mengadakan kerjasama modul penerimaan negara atau MPN dengan DJP. Baiklah teman-teman, itu yang dapat saya sampaikan mengenai apa itu SPT dan apa itu SSP. Maka kesimpulan yang saya dapatkan adalah SPT adalah laporan pajak yang disampaikan kepada pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak. SPT memiliki fungsi sebagai suatu sarana untuk melaporkan pertanggungjawaban atas perhitungan jumlah pajak, suatu sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan kewajiban pajaknya, memberikan pertanggungjawaban atas kewajiban pajaknya, dan suatu sarana untuk menguji kepatuhan wajib pajak. SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan oleh wajib pajak dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. SSP berperan sangat penting dalam pembayaran atau penyetoran pajak. Oleh karena itu, SSP berfungsi sebagai sebuah bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor, penerima pembayaran yang berwenang, atau apabila telah mendapatkan validasi dari pihak lain yang berwenang. Penjelasan materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya dalam menyampaikan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.